Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andes Hadi. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah usaha kecil. Nah, dalam etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha kecil di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu etika bisnis Islam menurut para pelaku usaha kecil. Nah, yaitu yang pertama itu prinsip. Nah, prinsip di sini adalah visi misi sebagai syarat amal mufakat, ma'ruf, nahi mungkar, asas tauhid, keberagaman, keadilan dan amanat. Itu merupakan visi dari etika bisnis Islam menurut para pelaku usaha kecil. Nah, yang kedua apa etikanya lagi? Yang kedua itu yaitu manajemen. Nah, manajemen di sini ini memberikan hak konsumen dari sisi keamanan dan kesehatan mengenai informasi lengkap, tidak tercampur hal yang halal yang haram yang ada di dalamnya. Itu membayar yang itu membayar ZIS atau memperhatikan sebuah karyawannya. Dan yang ketiga itu marketing. Marketing di sini kayak iklan, sebuah promosi itu harus jujur tanpa penipuan untuk marketing ini. Nah, yang keempat itu yaitu harga. Harga di sini menetapkan sesuai dengan ekspektasi laba, tidak mengambil untuk secara yang berlebihan. Nah, masih dalam tahap konsep etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha kecil ini, yang kedua itu implementasi ketika bisnis Islam ini dalam menjalankan sebuah usaha kecil. Nah, etika di sini berhubungan dengan prinsip yang dibimbing sebuah perilaku manusia ketika manusia. Etika di sini adalah studi tentang norma dan nilai-nilai tentang salah dan benar, baik dan buruk, apa yang harusnya kita lakukan dalam menghindari sebuah eh, etika yang ada dalam menjalankan sebuah bisnis itu sendiri. Nah, yang ketiga ada namanya etika dan moral. Nah, etika dan moral di sini dalam dalam ensiklopedia di sini mendefinisikan dalam ada tiga, yaitu suatu pola umum atau cara hidupnya. Yang kedua itu suatu rangkaian peraturan tentang tingkah laku dan moral. Nah, yang ketiga itu penyelidikan tentang cara hidup dan peraturan tingkah laku. Itu merupakan etika dan moral. Nah, selanjutnya itu adalah menurut ensiklopedia mengenai filosofi memorialitas dan moral memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama itu keyakinan tentang sifat manusia, dan yang kedua itu keyakinan tentang apa yang bagus atau berguna untuk diri sendiri. Yang ketiga itu peraturan yang menentukan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, yang keempat itu motif yang mendorong kita untuk memiliki hal yang benar atau salah. Ya, keempat ini adalah eh, memoritas dan moral, tapi menurut ensiklopedia filosofi. Nah, selanjutnya yaitu adalah etika dan bisnis. Nah, etika dan bisnis di sini terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama itu faktor agama. Nah, faktor agama di sini menyebutkan sebagai seseorang harusnya hidup berdasarkan prinsip agama. Nah, yang kedua itu faktor hubungan. Nah, maksudnya di sini faktor hubungan di sini orang lain menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dengan orang lain. Yang ketiga itu faktor perspektif tentang diri sendiri. Nah, di sini menyebutkan bahwa seseorang di sini harus berperilaku etis karena self
interest atau aspek fundamental yang ada di manusia ini adalah mereka self-interest. Nah, yang kelima ini adalah etika bisnis dan hukum. Nah, etika bisnis dan hukum saling berhubungan, tetapi ada bagian-bagian yang saling tumpah tindih, misalnya aturan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, di mana hukum yang dibuat oleh perusahaan. Nah, itu tidak boleh dilanggar oleh sebuah karyawan. Itu termasuk dalam etika bisnis dan hukum. Nah, intinya di sini adalah etika di sini harusnya menjadi panduan tingkah laku atas hukum. Hukum biasanya adalah standar minimum tentang tingkah laku yang bisa diterima. Akan tetapi terkandung seringkali terjadi konflik hukum sebagai negara yang berlarut-larut atau mungkin tidak berlaku di suatu tempat. Sehingga dalam kasus seperti itu, etika ditempatkan di atas hukum standar minimal. Nah, selanjutnya yaitu mengenai teori-teori utama tentang etika yang dapat membantu atau memecahkan masalah dilema etika. Nah, yang pertama itu adalah teleologi. Nah, teleologi di sini utilitarian dan kontekstualium atau analis dampak. Di sini mengevaluasi keputusan sebagai hak baik atau buruk, diterima atau tidaknya ini bisa berkaitan dengan konsekuensi suatu keputusan. Nah, yang kedua itu etika deontologi. Nah, di sini mengevaluasi keistimewaan keetisan perilaku berdasarkan motivasi pembuat keputusan dan mendasarkan tingkat deontologi yang dapat dianggap benar secara etis meskipun keputusan tersebut berdampak buruk terhadap si pembuat keputusan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Nah, manfaatnya itu pada praktiknya etika bisnis ini akan dapat memberikan keuntungan kepada sebuah perusahaan untuk keseimbangan jangka panjangnya dalam sebuah perusahaan ini. Nah, manfaat yang bisa diperoleh jika sistem etika bisnis ini serta tanggung jawab sosial perusahaan ini dijalankan dengan tepat. Manfaatnya itu yang pertama itu mampu mengurangi biaya biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya eh, friksi baik internal perusahaan maupun eksternal dalam sebuah perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah akan meningkatkan motivasi untuk semua yang terlibat dengan yang ada di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu dapat menjadi nilai unggul dalam menjalankan atau menuju ketatnya persaingan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Karena tidak mungkin dalam sebuah perusahaan itu pasti ada namanya persaingan yang ada di dalamnya. Nah, ciri-ciri bisnis dalam ekonomi Islam. Nah, ciri-ciri bisnis dalam ekonomi Islam ini ciri-ciri Rasulullah SAW berbisnis diantaranya itu bahwa prinsip esensial dalam bisnis ini adalah sebuah kejujuran. Nah, kejujuran di sini merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Nah, berbisnis itu harus melalui tahap kejujuran itu sendiri karena eh, di dalam sebuah bisnis dapat dijalankan karena terdapat salah satu sifat yang harus kita tanamkan itu kejujuran. Karena Rasulullah saja menerapkan sifat kejujuran tersebut dalam melakukan sebuah bisnis itu sendiri. Nah, terdapat juga dalam surah eh, dalamnya Rasulullah pernah bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjalankan aibnya. Itu dalam hadis riwayat Al-Kusni. Nah, yang kedua adalah kesabaran.
Kesabaran di sini tentang signifikasi seseorang kegiatan berbisnis. Perilaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekadar mengejar sebuah keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis yaitu Adam Smith, tetapi juga berorientasi pada sikap ta'awun atau tolong menolong antar orang lain. Nah, maksud kesabaran di sini juga adalah dalam sebuah bisnis mungkin atau hampir dibilang lebih banyak lagi bisa mengalami kerugian. Makanya di situ harus menjalankan sebuah kesabaran sehingga bisnis itu akan dapat berjalan dengan sendirinya, akan naik sendiri untuk sendirinya. Nah, yang ketiga itu tidak melakukan sumpah palsu. Nah, Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dengan melakukan transaksi bisnis dengan sebuah hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah. Nah, jadi Nabi di sini melarang untuk melakukan transaksi bisnis itu, namun melakukan sumpah palsu yang ada di dalamnya. Nah, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan mengenai eh, etika berbisnis menurut Islam. Cukup sekian, saya kira kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.